Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita tentang luqotoh, yaitu barang temuan. Innal hamdalillah nusolli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Luqotoh. Secara bahasa, luqotoh bermakna sesuatu yang ditemukan. Sedangkan secara istilah yaitu banyak definisinya. Di antaranya, Muhammad Asy'arbini mengatakan bahwa luqotoh itu ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui pemiliknya. Jadi luqotoh itu adalah barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, jika menemukan barang, apa yang harus dilakukan? Atau apa hukum memungut barang temuan? Tapi kita harus bisa membedakan antara memungut barang temuan dengan memanfaatkan barang temuan. Nanti kita akan jelaskan. Hukum memungut barang temuan. Terdapat beberapa hukum, tergantung kondisi yang ada. Yang pertama itu adalah wajib, yaitu jika penemu barang mampu mengurus barang temuan tersebut, dan jika tidak dipungut, dikhawatirkan akan hilang sia-sia, atau dipungut oleh orang yang salah. Kewajiban ini didasarkan bahwa seorang muslim wajib menjaga harta saudaranya. Wallahu fi auni abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba sebagaimana orang tersebut menolong saudaranya. Yang kedua adalah sunnah, yaitu jika penemu mampu mengurus barang temuan dan jika tidak dipungut, tidak dikhawatirkan hilang atau dipungut oleh orang yang salah. Yang ketiga, hukumnya adalah makruh, yaitu penemu barang merasa ragu apakah dapat mengurus barang tersebut apa tidak, dan penemu tidak khawatir barang tersebut hilang jika tidak diambil atau dipungut oleh orang yang salah. Yang keempat adalah haram, yaitu penemu tidak mampu mengurus dan memiliki rasa tamak terhadap harta temuan tersebut. Jadi itu dikhawatirkan, takutnya nanti kan kalau yang bersifat tamak itu tentu saja mendapatkan barang pungutan langsung diambilnya dan dimilikinya. Nah, barang temuan ketika dipungut, maka barang tersebut menjadi amanah bagi pemungutnya. Maka dia harus menjaganya. Dan jika pemiliknya datang meminta misalnya, maka wajib dikembalikan. Dan jika barang tersebut rusak disebabkan hal-hal yang alami, misalnya ya memang karena kondisi cuaca dan sebagainya, maka tidak ada denda atau ganti rugi terhadap harta tersebut, kecuali lah kalau ada perbuatan atau hal-hal yang disengaja membuat harta tersebut menjadi rusak. Nah, lalu kemudian memanfaatkan dan mengumumkan barang temuan. Apakah boleh seseorang memanfaatkan atau mengambil untuk dirinya barang yang hilang tersebut atau barang yang ditemukan tersebut? Maka dalam hal ini ada beberapa kriteria harta yang ditemukan. Yang pertama, barang bernilai. Jika seseorang menemukan harta yang hilang, maka dia harus mengumumkan selama 1 tahun berdasarkan hadis Sa'ala rajulun Rasulullah anil luqatah faqala arifus sanah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang harta temuan. Beliau bersabda, umumkanlah 1 tahun. Jadi diumumkan selama 1 tahun. Lalu jika sudah lewat 1 tahun, maka para ulama berselisih mengenai pemanfaatan harta tersebut. Ini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah Hanafiyah mengatakan jika penemunya orang kaya, maka harta tersebut disedekahkan. Tidak boleh dimiliki atau dimakan. Namun jika penemunya fakir, maka boleh.
Namun jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama boleh memiliki baik penemunya orang kaya maupun fakir. Jadi kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, boleh dimiliki atau dimakan harta temuan tersebut. Tapi perlu diketahui, setiap barang temuan yang dimiliki atau dimakan, maka ulama sepakat, kecuali mazhab Zohiri, bahwa itu menjadi tanggungan si pemungut barang. Kemudian yang kedua dari bentuk jenis-jenis harta yang ditemukan, yaitu harta yang mudah rusak seperti roti, buah, dan lain-lain. Maka hal ini dapat dimanfaatkan langsung, karena jika tidak, maka harta tersebut akan rusak dengan sia-sia. Hadisnya dari Anas bahwa Nabi SAW melewati sebutir buah di jalan. Lalu beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas shadaqah lakaltuha." Kalau bukan karena aku khawatir termasuk harta zakat, tentu aku akan memakannya. Tapi tentu saja, dalam hal ini dipastikan memang tidak ada ditemukan pemiliknya. Yang ketiga, harta bernilai kecil dan ringan, seperti misalnya tali, tongkat, cemeti, atau uang bernilai kecil. Maka dalam hal ini perlu diumumkan selama diperkirakan pemiliknya tidak mencari lagi. Mungkin bisa 3 hari atau berapa hari yang diperlukan. Dan ini berdasarkan riwayat bahwa Ali pernah datang kepada Nabi membawa uang 1 dinar yang ditemukan di pasar. Maka Nabi SAW bersabda, "Arifu salasan." Fafa'ala falam yajid ahadan ya'rifu faqala kulhu. Umumkanlah sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Lalu Ali melakukannya dan tidak menemukan pemiliknya. Lalu beliau bersabda, makanlah. Kemudian keempat, jenis dari barang temuan itu adalah hewan ternak. Hewan ternak seperti sapi, unta, kuda, keledai, maka hewan-hewan ini tidak dibenarkan dipungut dan dimiliki, meskipun sudah diumumkan. Nah, jadi hewan ternak tidak bisa dipungut maupun dimiliki, disebabkan hewan tersebut tidak butuh dipungut dan dijaga, karena hewan tabiatnya mencari makan sendiri. Nah, kemudian selain itu hewan tersebut bisa pulang ke pemiliknya atau pemiliknya yang mencari. Dan untuk khusus hewan ternak tidak dinamakan luqotoh, tapi disebut adollah, hewan tersesat atau kesasar. Nah, jadi ada perbedaan dalam hewan ternak. Kemudian barang temuan di Mekah. Jadi jika seseorang menemukan luqotoh di tanah haram, maka tidak dibenarkan memilikinya. Penemunya itu harus menjaga barang tersebut dan mengumumkannya. Nah, ini kekhususan di tanah haram. Jadi di tanah haram itu tidak boleh ada barang temuan, maka itu diambil atau dipungut, tidak dibenarkan. Nah, demikian saja mungkin untuk materi kita luqotoh ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.